Pak Nofrisel, berarti nomenklatur dari nama kementerian kita keliru dong. Harusnya bukan Kementerian Perhubungan, tapi harusnya adalah Kementerian Logistik dan Transportasi. Terus saya senyum aja jawab, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Nah, kita sambil nunggu waktu sholat, kebetulan saya ketemu teman dari Kadin Pusat, gitu kan. Nah, mari kita kenalan dengan Pak Nofrisel. Selamat siang Pak Nofrisel. Selamat siang Pak Gagan. Ya, Alhamdulillah ya, kita gimana, ketemu Pak? lagi. Alhamdulillah sehat Pak. Ini Jumat yang berkah Pak. Mudah-mudahan. Ya Pak. Sekarang ini Bapak di Kadin Pusat tuh menjabat apa Pak? Saya di Kadin Pusat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Logistik, Supply Chain dan SDM Pak. SDM, di bawah Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Supply Chain. Oh, supply chain. Ya. Sebelumnya di mana Pak? Apa di tempat lain masih ada? Ini namanya pakar biasa di mana-mana. Oh iya. Saya juga di organisasi satu sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia Pak Gagan. Yang kedua saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Nah, ada beberapa hal lain lah, organisasi yang lain. Iya Pak. Ya banyak juga Pak ya. Lumayan Pak, karena di kampus juga begitu. Kebetulan saya juga ngajar Pak. Oh ngajar Iya. Nah, gini Pak, barangkali sekarang ini orang-orang logistik Pak khususnya Pak ya. Iya. Jadi ingin mengetahui sebetulnya arah grand design logistik itu kemana kita, Pak? Iya. Apakah yang lama udah jalan apa gimana Pak? Iya, baik Pak Gagan, terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Gagan, saya pikir kita harus mulai dengan memahami bahwa tidak ada logistik kalau nggak ada barang Pak. Jadi artinya logistik itu sangat terkait dengan keberadaan barang atau product availability. Jadi oleh karena itu maka desain bisnis logistik kita sebenarnya harus paralel dengan desain pengembangan barang. Jadi oleh karena itu yang mungkin perlu kita sadari bersama-sama. Bagaimana caranya? Barang itu ada dua kemungkinan Pak. Kita bisa memperoleh barang. Pertama melalui industrialisasi atau fabrik gitu ya, membangun kawasan industri dan sebagainya. Yang kedua membenahi pola perdagangan. Karena barang itu lahir dari transaksi perdagangan. Nah, kalau dua ini sudah berjalan, lalu kemudian sudah kita bangun semacam value added dari barang, maka kemudian kita juga harus sadar dan diingatkan bahwa barang itu juga harus diserahkan dan dikirim ke point of destination-nya, kemana gitu ya. Nah, ini peran logistik. Jadi peran logistik itu adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa barang yang sudah tersedia itu kemudian bisa didistribusikan, atau bagaimana logistik itu bisa sedemikian rupa menciptakan bahwa kemudian melahirkan permintaan terhadap barang tertentu. Nah, saya kira gini Pak, dulu itu kalau nggak salah ini program untuk produk ya Pak. Iya. Ini Pak Presiden kita nih Pak Jokowi pernah tuh awal-awal sebelum awal-awal menjabat presiden ya Pak ya. Iya Pak. Nah, dia menyarankan dan akan membuat program. Jadi setiap daerah tuh punya produk unggulan Pak. Misalkan Jawa Timur apa, Jawa Barat apa, kemudian Kalimantan apa, ya Sumatera apa. Jadi dengan adanya produk unggulan dari masing-masing daerah, ya Pak ya. Nah, ini akan mengurangi nanti ongkos-kos logistik, Pak. Di samping ekonomi masyarakat hidup. Nah, ini udah jalan belum, Pak ini? Sebetulnya apa ya, Pak? Itu juga sesuatu yang harus kita kita lihat secara konsisten gitu ya. Jadi betul akan sebenarnya Indonesia itu kan negara produksi dan sama negara konsumsi. Jadi barang-barang itu ada di kita sebenarnya. Cuma mungkin belum terkonsentrasi dengan baik sehingga kemudian kelahiran barang itu yang sebenarnya ada barang raw material, ada
barang setengah jadi, ada barang jadi. Yang kita harapkan ini bisa dibangun melalui sebuah value added product gitu loh. Nah, salah satunya dengan melakukan semacam clustering itu, cluster di beberapa daerah, daerah yang satu memproduksi apa, daerah yang satu mengkonsumsi apa gitu ya. Itu sebenarnya cita-cita kita memang seperti itu. Dan saya kira grand design logistik kita juga melalui dulu kita sempat menyusun sistem logistik nasional gitu ya, cetak biru Sisloknas itu juga mendesain seperti itu, Pak. Hanya mungkin saya melihat ada satu catatan kita ya Pak Gagan ya, bahwa dalam catatan kita kita perlu membangun strong vision gitu ya. Kita perlu membangun semacam konsistensi terhadap visi kita gitu. Jadi apa penjelasannya? Kalau saya mengambil contoh aja Pak Gagan nih, contoh sederhana misalnya 2 minggu lalu saya menerima semacam broadcast dari WhatsApp group gitu ya. Gimana tuh Pak? Bahwa Port of Singapore Authority (PSA) itu merencanakan pembangunan pelabuhan hingga 2050. 2050. Iya, padahal di Singapura loh Pak. Ya, jadi mereka merencanakan sampai 2050. Saya jadi teringat juga Pak, 2010, 2011, 2012, 2013 terakhir saya ke Belanda gitu. Pada waktu saya ke Belanda, itu kami ditunjukkan secara visual perjalanan pembangunan pelabuhan Rotterdam. Mulai dari tahun 1900 bahkan sampai 2045 pada waktu itu. Jadi kita melihat pelabuhan Rotterdam tahun 1900 seperti apa, 1050 seperti apa, kemudian tahun 2000 seperti apa, bahkan 2045 sudah ada rencana strategisnya gitu. Nah, ini saya jadi melihat, jadi paham gitu ya bahwa kenapa misalnya zaman dulu itu kita sampai dijajah oleh VOC sampai 350 tahun gitu ya. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena mereka punya strong vision. Nah, ini konsistensi ini yang perlu kita jaga Pak. Jadi sehingga dengan cara seperti itu kemudian mau itu ganti generasi ke generasi, ganti pemerintahan ke pemerintahan, itu tidak menjadi persoalan karena konsistensi strong vision itu bisa kita jalankan. Itu saya kira Pak. Nah, saya kira Pak, kita dengan tadi Rotterdam, Singapura, kita kembali ke Indonesia Pak. Ini mau dibawa kemana nih Pak? Strong vision-nya maksudnya tadi yang detailnya gimana Pak? Strong vision. Jadi setelah itu kita dapatkan Pak, kita tentu perlu menjabarkan. Nah, menjabarkannya saya melihat bahwa sampai sekarang ya kita masih ada kelemahan di policy direction. Jadi kebijakan kita di kementerian dan lembaga maupun juga komunitas logistik nasional itu masih agak parsial Pak, belum terintegrasi. Padahal logistik itu sebenarnya nature-nya adalah kolaborasi, nature-nya adalah integrasi, dan kemudian kita bisa membangun kualitas pelayanan yang baik. Nah, policy direction itu perlu didukung oleh orang-orang yang paham tentang logistik, Pak. Jadi dengan segala hormat saya mau mengatakan bahwa saya kebetulan pernah di BUMN, Pak. Saya pernah di swasta, di beberapa perusahaan domestik logistik yang cukup reputable. Saya pernah di sana. Gitu. Nah, dari sana saya melihat satu catatan, yaitu bahwa kita kadang-kadang menempatkan orang gitu ya, itu bukan orang yang memiliki kapabilitas di bidang itu. Jadi ada 5 Pak key success factor di logistik. Salah satunya adalah people, SDM. People. Ya, jadi kadang-kadang kita misalnya nggak bisa kita menyalahkan misalnya. Contoh misalnya kalau saya ngambil contoh beberapa perusahaan logistik kita ya, baik itu swasta maupun BUMN. Ada yang maju, ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kemudian malah bangkrut gitu ya, nggak bisa bersaing. Salah satu sebabnya adalah karena kita salah naruh orang gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi, apa nggak cukup Pak? Sekarang kan kita banyak perguruan tinggi yang termasuk pemerintah yang mendidik di SDM Kak. Sekarang pengembangan apa kurangnya di mana? Ya,
Makasih Pak, itu menarik Pak Gagan, karena memang kan saya mau sampaikan bahwa pada tahun 2012 ketika Perpres nomor 26 tahun 2012 diluncurkan sebagai tentang cetak biru sistem logistik nasional, salah satu yang kita perjuangkan waktu itu adalah adanya moratorium di lembaga pendidikan tinggi untuk membuka prodi di bidang logistik. Ya, prodi itu artinya program khusus di bidang logistik. Jadi itu baru mulai 2012 Pak Gagan. Tapi udah ada Pak? Udah 12-nya. Kalau 2012 dimulai, ada perguruan tinggi yang secara spesifik bergerak di bidang logistik, misalnya seperti Trisakti, seperti Stimlog di Bandung dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau mereka mulai bergerak di tahun 2012 dan kemudian mahasiswanya sudah mulai atau calon mahasiswanya sudah mulai dibuka gitu ya, kan butuh 4 tahun lagi baru dapat. Ya, jadi artinya Pak, tenaga logistik yang kita andalkan itu baru ada 2019 ke sini. Jadi kita sebenarnya secara SDM itu baru tengah berbenah gitu ya. Itu baru perguruan tinggi. Yang kedua, kita jangan lupa bahwa logistik itu adalah bidang pekerjaan yang sangat pragmatis. Sangat mendasarkan kepada bisnis praktis. Dan salah satu faktor penentu untuk menunjukkan kualifikasi dari SDM itu adalah program sertifikasi dan profesi di bidang logistik. Nah, jadi ini yang kurang saya saja Pak Gagan, saya aja udah 30 tahun di dunia logistik, saya masih mengambil sertifikasi dari Eropa dan Jepang gitu loh. Itu modelnya gimana Pak kalau yang di Eropa? Jadi di situ kita mencoba untuk mengambil sertifikasi di mana level sertifikasi itu menunjukkan bahwa si pemegang sertifikasi itu sudah lulus dan certified di bidang logistik dan supply chain. Nah, jadi seharusnya kita kembangkan sama-sama. Jadi sertifikasi dan perguruan tinggi. Bahkan saya juga menjadi ketua tim verifikasi SKKNI bidang logistik di kantor Menko Perekonomian. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah berjalan ke arah itu, Pak. Hanya mungkin ini perlu dikawal, Pak Gagan. Perlu dikawal. Pak, ini Pak ada sambil minum. Makasih Pak Gagan. Makasih. Santai aja Pak. Ya, siap. Jadi saya lihat kan tadi Bapak kan bilang strong vision ya Pak ya. Nah, terus SDM ya Pak. Kita kembali coba di strong vision tadi. Sekarang kan sudah tadi harus terintegrasi kan sekarang lagi zamannya pemerintah itu mengembangkan NLE kan, itu udah ke arah sana Pak. Apa masih kurang Pak? Jadi Pak, ada di dalam desain kita waktu itu, desain kita itu ada 6 key drivers ya. Ada 6 yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah ICT. ICT, teknologi Pak. Nah, jadi sudah benar pemerintah ketika beberapa bulan yang lalu meluncurkan National Logistic Ecosystem (NLE) yang itu akan mendorong activity di bidang logistik supaya lebih efisien gitu. Nah, ini perlu kita kawal sama-sama Pak. Perlu kita jaga karena Pak, teknologi saja tidak cukup. Jadi NLE yang berupa platform, di dalamnya itu berkumpul banyak platform perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya melihat secara pribadi nih Pak, ini masih belum diminati banyak stakeholders atau pemain. Kenapa? Karena kita perlu sosialisasi terus-menerus gitu. Ada anggapan teman-teman di lapangan di bawah, kalau saya menggunakan platform tertentu di NLE, jangan-jangan nanti customer saya diambil, jangan-jangan nanti data saya dicuri, gitu ya. Nah ini perlu dijelaskan. Kalau tidak nanti nasib NLE itu juga nanti akan sama dengan pengembangan sistem IT biasa yang kemudian tidak mendapat respon dari industri maupun komunitas. Nah ini harus kita jaga Pak, karena paradigma mentality sebenarnya itu jauh lebih penting sebenarnya. Saya pikir persoalan tentang infrastruktur, persoalan yang terkait dengan teknologi, people, kemudian juga operational excellence dari setiap bisnis,
itu memang bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita lihat bahwa kalau ini dikerjakan bersama-sama, apalagi sekarang misalnya pemerintah mau mengupayakan untuk pengembangan pelabuhan Patimban. Saya kira ini sangat baik, Pak, karena dengan pengembangan Patimban itu akan menuju ke arah adanya integrasi logistik, trading, kawasan industri, kemudian akses transportasi dan infrastruktur. Itu akan membuat mudah-mudahan menjadi lebih efisien, baik pengelolaan barang maupun distribusinya maupun pengirimannya gitu. Nah, ini sudah benar, tapi kita juga perlu untuk memperkuat itu dengan paradigma pemahaman kita bahwa teknologi atau platform atau national logistic ecosystem saja itu perlu dikawal dan kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari cara kita untuk membangun logistik yang lebih maju ke depan, Pak. Gitu. Nah, ini masalahnya, Pak, tadi konsistensi ya, Bapak bilang konsistensi. Nah, kelihatannya negara kita nggak konsisten atau gimana, Pak? Saya melihat belum terlalu strong, Pak. Belum terlalu kan kita bicara strong sistemnya. Gini, Pak Gagan, saya ingat nih. Mohon maaf nih, saya waktu itu sempat presentasi, Pak, di depan One Team Press. Saya presentasi di hadapan Ibu Ketua One Team Press, Profesor Dr. Sri Adiningsih waktu itu. Saya jelaskan tentang desain logistik nasional kita. Nah, pada waktu itu setelah saya selesai, beliau komen sederhana saja. Beliau bilang, Pak Nofrisel, berarti nomenklatur dari nama kementerian kita keliru dong. Harusnya bukan Kementerian Perhubungan, tapi harusnya adalah Kementerian Logistik dan Transportasi. Terus saya senyum aja jawab, saya bilang ya Ibu yang ngomong gitu. Tapi artinya apa? Artinya ini ketangkap, Pak, sebenarnya bahwa itu sebenarnya perlu di follow up, perlu ditindaklanjuti, dan kita perlu menjaga itu secara bersama-sama secara konsisten gitu. Jadi kalau hari ini kita misalnya melihat pergudangan under manage oleh Kementerian Perdagangan, kemudian transportasi oleh Kementerian Perhubungan, kemudian jadi berbagai macam kementerian, kurir service di Kementerian Kominfo, lalu kemudian forwarding di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai. Ini kan masih begitu tuh sampai sekarang gitu loh. Apa nggak perlu bikin badan khusus, Pak? Misalnya badan logistik gitu untuk itu, atau ketika kementerian aja, Pak? Justru itu salah satu usulan kita dari dulu, Pak. Badan Logistik Nasional, karena waktu kita menyusun Grand Design Logistik itu dulu kita punya referensi banyak ya. Salah satunya di Thailand. Referensi kita di Thailand adalah bahwa Thailand punya National Logistic Council. Jadi Dewan Logistik Nasional yang langsung dipimpin oleh Perdana Menteri. Oh gitu, Pak. Waktu itu, sehingga kemudian pengaturannya menjadi lebih baik. Jadi poinnya bukan soal derajat lembaganya, Pak. Poinnya adalah bahwa kita butuh leading sektor di logistik gitu. Jadi supaya bisa ada yang mengatur dan bukan hanya partially terpisah-pisah di beberapa kementerian dan lembaga. Nah, ini kenapa, Pak, di kita nggak seperti itu gitu, Pak? Apa ada berbagai macam kepentingan atau memang susah membuat itu, Pak, membuat lembaga seperti itu? Ya, seharusnya sih menurut saya kalau di tingkatan pemerintah kan nggak ada yang nggak bisa mestinya, Pak, ya. Karena memang kita memerlukan satu pemikiran bersama, platform bersama, kemudian melihat logistik dan supply chain sebagai bagian dari salah satu pembangun daya saing nasional maupun daya saing produk kita. Mestinya itu bisa, Pak. Hanya sekarang memang masih parsiali, dan saya kembali ke pertanyaan Pak Gagan di awal tadi bahwa policy direction kita itu tidak disusun oleh orang yang mengerti supply chain dan logistik gitu loh. Atau masih sedikit orang yang mengerti tentang itu. Sehingga kemudian dalam berarti, Pak, di sini pemimpinnya harus paham logistik apa? Gimana, Pak? Saya mau mengatakan seperti itu sebenarnya, Pak. Iya. Jadi artinya sekarang gini, kita melihat bahwa seperti contoh tadi saya katakan, sekarang misalnya Bapak mungkin sempat cerita dulu ke saya gitu, Pak Gagan ya, bagaimana di negara paling sekarang maju, Cina misalnya. Jadi
ada sentra-sentra industri. Jadi yang khusus bertanam bunga aja bisnisnya gitu kan. Sampai ada mall-mallnya tentang bunga gitu loh. Logistiknya ke bunga semua. Iya, Jadi kita bisa bangun di Jepang itu, Pak. Logistik sayur mayur dari desa ke kota itu dikelola dengan terintegrasi gitu, Pak. Jadi artinya sebenarnya kalau pertanyaannya adalah yang Bapak katakan, yang Bapak tanyakan itu tentang bisa atau tidaknya, mestinya kita bisa, Pak. Kalaupun itu harus multi years, ada pentahapan, nggak apa-apa. Tapi pentahapannya itu menuju ke arah yang terus secara konsisten kita jalankan. Sebetulnya dari tadi, Pak, seperti saya katakan, dari pihak Presiden tuh sudah paham tentang itu, Pak, awal-awal. Kok pas pelaksanaan di bawahnya mungkin tadi ya tidak paham tentang logistik, jadi menjabarkannya yang kurang greget gitu, Pak. Saya kira bisa demikian, Pak. Jadi banyak contoh yang kita sebutkan ya. Saya melihat misalnya beberapa yang saya pahami pemimpin-pemimpin atau direksi komisaris BUMN kita di bidang logistik misalnya itu banyak yang dipegang oleh orang yang backgroundnya tidak dari logistik dan supply chain. Tidak salah itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa begini, Pak Gagan. Saya hanya mau mengatakan bahwa ada beberapa jenis industri yang mungkin dengan pengetahuan general management itu kita bisa mengelola perusahaan itu. Tapi ada beberapa aspek industri yang tidak cukup itu. Dan logistik itu adalah kategorisasi itu. Ada perlu orang yang mengerti tentang logistik dan supply chain. Jadi, nah kalau perumus kebijakannya di tingkat kementerian dan lembaga itu tidak sampai pada tataran implementasi seperti itu, jadi putus di tengah, Pak Gagan. Putus ya. Jadi sayang visi dan keinginan Bapak Presiden yang sudah sedemikian rupa sampai misalnya kalau kita hari ini kita bisa melakukan evaluasi bersama terhadap konsepsi tol laut misalnya, nah itu kan bagus sekali, Pak, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden gitu ya. Tapi sekarang kan tol laut alat untuk bagian dari transportasi dan itu logistik services gitu. Tapi kita nggak bicara barang di dalam tol laut. Jadi ketika misalnya ada persoalan mengenai barangnya nggak ada misalnya, maka kan kita dalam policy kita kan berpikir bahwa bagaimana caranya meningkatkan barang. Apakah barang tadi saya sampaikan melalui pembangunan industrialisasi maupun kawasan atau format atau kebijakan atau rekayasa di bidang logistik itu yang menciptakan barang. Ya kan sekarang kan ongkos logistik misalkan dari sini ke Jayapura ya, Pak. Dari Jakarta banyak muatannya ke sana, tapi dari sana ke sini yang kosong, akhirnya ongkos yang bolak-balik itu ditanggung oleh yang pengirim barang. Itu, Pak. Itu isu lama kita, Pak. Jadi hari ini barang yang berputar itu 82% di barat dan tengah, 18% di timur gitu. Jadi memang tidak seimbang. Jadi karena tidak seimbang itu kan butuh apa yang disebut dengan intervensi lah dari pemerintah gitu. Jadi saya mau mengatakan begini, Pak, logistik itu ada dua, state logistik dan corporate logistik. Ya, kalau state logistik itu adalah memang domainnya pemerintah. Pemerintah yang ngatur, membuat jalan tol, membuat rel kereta api, membuat pelabuhan. Kan nggak semua orang bisa melakukan itu, Pak. Membuat regulasi. Jadi semua yang menjadi bagian dari responsibility seperti ini perlu diwarnai dengan pemahaman logistik. Kalau di luar negeri, di Eropa misalnya contoh, Pak, bikin jalan tol aja, itu salah satu variabel bikin jalan tol itu adalah kontainer jenis apa yang bisa muat di jalan ini. Kalau di kita kan enggak. Itu saya belum pernah dengar bahwa itu menjadi pertimbangan kalau di negara kita gitu ya. Nah, lalu kemudian korporasi. Jadi kita berharap bahwa dalam bahasa, saya kebetulan dulu menulis disertasi itu, Pak, bidangnya adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan alignment antara organic growth policy dari perusahaan dengan industrial adjustment policy dari pemerintah.
Jadi bahasa kasarnya, kita di perusahaan, Pak Gagan, nggak mungkin menunggu seluruh keputusan pemerintah tuntas baru kita berbisnis. Nah, sebaliknya pemerintah juga kita berharap menyusun kebijakan-kebijakan yang melihat perkembangan industri, melihat perkembangan dan kebutuhan dari players dan industri. Nah, kalau itu udah match, Pak, insya Allah supply chain dan logistik kita bisa lebih Nah maju. ini Pak, susahnya kan kementerian yang mana yang membidangin itu kan Pak? Itu susah. Itu yang belum dijawab. Jadi gimana tuh caranya? Jadi kalau sekarang ini gimana Pak? Kan Bapak sering rapat-rapat di pemerintah tuh. Kalau saya usulnya begini Pak Gagan, kalau misalnya kita belum bisa masuk ke struktural gitu ya, kita masuk ke yang fungsional. Jadi artinya apa? Tadi Bapak kan mengatakan perlu Dewan Logistik Nasional. Kenapa nggak segera gitu kita lakukan? Gitu kan? Nah, kenapa? Karena harus dikawal Pak. Harus dikawal. Kalau nggak ada yang ngawal kan nanti bergerak sendiri-sendiri gitu. Jadi selama ini itu terputus-putus gitu Pak Gagan. Itu yang saya lihat. Ya, jadi sekarang ini kan mikirnya sektoral, kayak kemarin kita pengusaha kontainer kan Pak ya, macet di jalan gitu kan, karena kan nggak ada yang nanganin itu, perhatiannya nggak ke sana, gitu kan Pak. Kemudian ada pengusaha-pengusaha lain gitu kan, yang tadi pelayaran, muatannya gimana, gitu kan? Iya Pak. Itu implikasi ke teknisnya jadinya Pak. Ke teknis. Ke teknisnya itu. Jadi akhirnya akan terjadi kemudian implikasi terhadap biaya atau cost kita yang nggak bisa tertangani, nggak bisa turun gitu. Jadi sementara kita sudah melihat bahwa sampai hari ini kita semua mengeluhkan biaya logistik kita sangat mahal. Gitu. Mahal. Jadi itu yang perlu menjadi apa istilahnya ya, target utama kita lah Pak, gitu, supaya kita bisa menciptakan logistik yang efisien, dan logistik efisien itu artinya competitiveness dari produk itu juga masuk di situ, kemudian daya saing nasional akan meningkat gitu. Itu saya kira. Ya sebenarnya saya tadi konsennya kan kalau untuk administrasi ya tadi dengan platform NLA kan ada jalan. Tapi dari sisi barang gitu kan produk unggulan Pak. Nah ini kementerian ini produk unggulannya itu belum jelas nih mana. Kan sekarang baru dilihat. Malah kemarin Kementerian Perdagangan kalau nggak salah Pak Lutfi kan, malah mau bisnisnya sarang walet Pak. Bisnis sarang walet katanya. Udah bisa menghasilkan triliunan Pak di situ Pak. Jadi kelihatannya kok nggak ada grand design untuk produk gitu Pak. Ya, makanya saya tadi sampaikan Pak, mungkin kita perlu mereformulasi policy direction kita gitu. Setelah strong vision yang kita punya gitu, atau pemerintah punya gitu ya. Lalu kemudian diturunkan ke bawah menjadi memformulasi policy direction yang terintegrasi. Jadi bukan hanya parsial gitu seperti itu gitu Pak. Lalu kemudian kita masuk ke bawah lebih bawah lagi. Sekarang kan Pak, koneksitas antara pemerintah pusat dengan daerah kan kadang-kadang juga ada benturan, terutama di sisi logistik ya. Jadi contoh sederhana lah, kalau kita sekarang melihat bapak-bapak kita atau teman-teman di Pemda itu kan berharap bahwa semakin apapun akan mereka lakukan untuk menambah pendapatan asli daerah mereka gitu loh. Nah, di antara salah satu pemumpukan pendapatan asli daerah itu atau PAD itu adalah membangun retribusi. Akibatnya kalau retribusi tiap Pemda itu mau retribusi, truk kita yang jalan kan kena terus tuh dengan distribusi. Sehingga di ujung sana itu tarif distribusi total yang kita bayar lebih mahal dari malah pengiriman barangnya sendiri gitu. Nah, ini kan belum ketemu nih Pak. Ya ini juga harus perlu diduduk bersama, dirumuskan bahwa bukan hanya, walaupun hanya Rp200.000 gitu ya, atau Rp50.000 terbayar setiap lewat Pemda atau ke Pemda kabupaten maupun kota Madia gitu, bayar segitu. Tapi kalau barang itu melalui puluhan kabupaten dan kota, di ujung sana itu kan biaya retribusi itu menjadi lebih tinggi gitu loh Pak. Nah, ini high cost kan. Contohnya seperti itu. Jadi ini yang perlu duduk bersama Pak, saya kira. Duduk bersama ya? Iya. Jadi selama ini udah duduk bersama belum Pak? Belum cukup Pak. Belum cukup Pak. Enggak, masalahnya gini Pak, saya ini kan sering ngobrol nih Pak sama
petani ya, Ya. terutama di daerah itu kan ya Pak, dia ini kan harus membawa cabai, Ya. Pak, cabai, ya, memasarkan cabainya ke Jakarta. Ya. Itu kalau misalkan telat, ya Pak ya, Cabainya itu si busuk. cabai busuk. Busuk, ya. Akhirnya si sopir Pak, dia membawa cabai itu dengan truk yang gaspol Pak, Ya. tanpa ada rem gitu Pak. Ya. Nah, ngatasin saya gini itu udah ada yang mikirin apa belum? Nah, itu tadi Pak. Nah, itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa membangun semacam grand design yang baik, itu Pak ya. Jadi mohon maaf nih Pak Gagan, saya punya contoh lah. Waktu kita menyusun grand design sistem logistik nasional dan kita kemudian menjadi salah satu pemberi masukan lah untuk pembangunan pusat distribusi regional dari Kementerian Perdagangan pada zaman itu. Maka salah satu contoh kita adalah di Bangkok, Pak. Di Bangkok. Di Bangkok. Jadi di Bangkok gimana Pak? Di sana itu kita mendefinisikan yang namanya pusat distribusi regional itu adalah integrasi proses antara trading, warehouse, transport, gitu loh. Jadi bukan hanya semacam gudang yang dibikin terus selesai gitu. Kosong aja gitu. Kosong aja, harus diisi Pak. Nah, mengisinya itu dengan apa? Dengan trading. Begitu berkumpul para trader ya di dalam satu tempat gitu, kemudian barang-barang itu kemudian dibawa ke situ dan ada gudang yang bisa menyimpan itu. Kemudian di bawahnya ada moving truck atau kantor-kantor transportasi truk yang bisa membawa barang itu datang dan pergi dari situ. Jadi dia terintegrasi gitu loh Pak. Nah, itu yang mungkin kita belum utuh gitu melihatnya. Tapi sebenarnya udah ada Pak gudang-gudang hub itu di setiap daerah kan? Ada Pak, ada, tapi kosong itu. Karena mungkin mohon maaf tugasnya itu cuma membuat gudang gitu loh Pak. Padahal kita memerlukan satu proses integrasi itu, makanya tadi saya katakan di awal statement saya Pak, tidak ada logistik kalau nggak ada barang. Nah, dalam skop yang paling kecil pun begitu gitu. Kalau saya ingat mungkin Pak Gagan pernah berkunjung juga barangkali ke Venlo ya. Venlo itu antara Belanda dengan Belgia gitu. Nah, di situ tuh ada tempat sekitar mungkin saya lupa berapa 300 hektaran gitu ya. Di situ berkumpul para pedagang sayur dan pedagang buah, trader sayur sama trader buah gitulah. Sama kemudian fasilitas rest area untuk truk dan sebagainya gitu ya. Ada juga pabrik-pabrik kecilnya di situ. Nah, jadi dengan terintegrasi seperti itu, saya pikir kembali ke contoh Pak Gagan, para petani juga berpikirnya gini, mending kita taruh di pusat distribusi aja. Ngapain kita capek ngantar kirim ke sana, kirim ke sana. Kan kejar-kejaran jadinya Pak. Sekarang kan kejar-kejaran dan itu kemudian sangat membahayakan ya. Gitu. Jadi, nah ini kan perlu tadi saya katakan grand design dengan kita duduk bersama dan kemudian kita bawa itu menjadi bagian dari policy direction kita untuk membenahi logistik nasional. Meskipun nantinya mungkin per komoditi, bertahap dengan per proses, apa gudang dulu, apa transportasi dulu, apa kemudian teknologi, orang dan sebagainya. Jadi intinya ada yang mikirin ada yang mikirin total mengenai situ. Kalau 9 nggak jadi Pak. Oke. Baik Pak, ini kelihatannya udah mau Jumat nih Pak. Barangkali ada strong point yang kesimpulan terakhir Pak, barangkali dari Bapak. Oh baik. Pak Gagan, terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Mungkin belum banyak yang bisa saya ungkap ya, tapi namanya mau Jumatan, Jumatannya Pak, kita ngobrol bentar. Jadi yang pertama Pak Gagan, menurut saya sih kembali strong vision itu penting ya. Yang kedua, implementasi dari strong vision itu dijabarkan oleh policy direction, di mana policy direction itu disusun dan dimonitor dan dikawal oleh orang-orang yang mengerti bidang logistik dan supply chain kita ke depan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menghimpun dan memberi fasilitasi kepada komunitas ya, baik itu industri transportasi, industri warehouse, industri freight forwarding, kemudian project logistik dan terus juga kawasan dan sebagainya untuk bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari penjabaran itu tadi. Lalu kemudian yang sifatnya
intangible, ya kita perlu bangun orang dengan baik. Kita perlu mencetak orang dengan program pendidikan formal maupun juga sertifikasi. Kita perlu bangun sistem IT seperti NLA dengan baik dan terintegrasi. Saya kira itu Pak poin itu sementara yang paling Tapi utama. Intinya yang terakhir nih sebetulnya pakar bener nih di bidang logistik. Kalau nanti ditunjuk untuk membenahi logistik siapa? Harus siap ini. Insya Allah Pak, Insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih. Kita sudah mengenal pemikiran dari seorang pakar, Pak Noprisel, Dr. Noprisel. Nah selanjutnya kita akan ketemu sama teman-teman lain yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gagan.